Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Agni Utami dengan NIM S1S124003. Di sini saya akan membahas tentang laporan ketiga saya, yaitu tentang pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai IPK per semester mahasiswa kelas ganjil Teknik Informatika Angkatan 2024. Nah, kita bisa melihat dari mulai bab 1, latar belakang apa sih yang jadi latar belakang dari saya mengambil judul ini. Yang pertama yaitu presentasi akademik mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan proses belajar di perguruan tinggi. Indeks prestasi kumulatif atau IPK sering dijadikan tolak ukur utama dalam menentukan kualitas akademik mahasiswa. Namun pencapaian IPK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Waktu belajar disimbolkan dengan X1 merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan langsung dengan kesempatan mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan. Semakin banyak waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, semakin besar peluang yang menguasai materi. Selain waktu belajar, kita juga punya motivasi belajar. Nah, misalkan sebagai X2, juga memiliki peran penting. Motivasi merupakan dorongan dalam diri mahasiswa yang memengaruhi semangat ketekunan serta strategi belajar. Motivasi yang tinggi biasanya membuat mahasiswa lebih aktif, konsisten, dan memprioritaskan kegiatan akademik. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh waktu belajar dan motivasi belajar terhadap IPK mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja rumusan masalahnya, yaitu ada 3. Dimulai dari apakah waktu belajar berpengaruh terhadap IPK mahasiswa, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap IPK mahasiswa, dan apakah waktu belajar dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Untuk tujuannya, kita ada 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh waktu belajar terhadap IPK mahasiswa, 2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap IPK mahasiswa, dan 3. Untuk mengetahui pengaruh simultan waktu belajar dan motivasi belajar terhadap IPK mahasiswa. Nah, kita di sini langsung ke landasan teori. Nah, kita mulai dari landasan teorinya. Apa sih waktu belajar? Nah, waktu belajar itu didefinisikan sebagai durasi atau lamanya waktu yang digunakan mahasiswa untuk melakukan aktivitas belajar, baik belajar mandiri, mengerjakan tugas, membaca materi, maupun mempersiapkan ujian. Menurut Slameto 2013, waktu belajar termasuk faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Waktu belajar yang cukup dan teratur dapat meningkatkan penguasaan materi dan pemahaman konsep. Nah, apa sih indikator belajar? Dimulai dari durasi belajar, konsistensi belajar, intensitas belajar, pengaruh jadwal belajar. Nah, ada tidak penelitian terdahulu? Ya, ada. Penelitian oleh Maulida 2019 menunjukkan bahwa waktu belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa, terutama pada mata kuliah dengan tingkat kesulitan tinggi. Nah, terus kita bahas di sini lanjut ada motivasi belajar atau X2. Nah, motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seorang ingin melakukan aktivitas belajar. Motivasi berpengaruh terhadap ketentuan disiplin, strategi belajar, dan hasil akademik. Apa yang menjadi indikator motivator belajar? Dimulai dari ketekunan dalam belajar, keinginan untuk berprestasi, minat terhadap pelajaran, mandiri dalam belajar, dan keyakinan diri. Nah, penelitian terdahulunya itu ada juga guys, dimulai dari penelitian oleh Yusuf 2020 menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dengan prestasi akademik mahasiswa, terutama dalam mata kuliah analitis. Nah, kita lanjut pada prestasi akademiknya nih, yang jadi variabel Y. Nah, prestasi akademik biasanya diukur menggunakan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah selama masa studi. Nah, apa sih yang mempengaruhi IPK? Itu ada 2, baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal itu dia ada motivasi, minat, strategi belajar. Nah, untuk faktor eksternal itu bisa jadi lingkungannya, metode belajarnya, atau fasilitas belajarnya. Nah, sini kita akan membahas hubungan antar variabel, dimulai dari hubungan waktu belajar dengan IPK. Nah, teori Carroll menjelaskan bahwa semakin besar waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, semakin besar peluangnya untuk menguasai materi, sehingga berpotensi meningkatkan IPK.
Nah, apa hubungan motivasi belajar dengan IPK? Nah, motivasi membuat mahasiswa lebih berkomitmen, tekun, dan disiplin dalam belajar. Mahasiswa dengan motivasi tinggi memiliki strategi belajar yang lebih efektif. Selanjutnya ada hubungan waktu belajar dan motivasi. Nah, motivasi dapat mendorong mahasiswa untuk mengalokasikan waktu belajar lebih banyak. Sebaiknya waktu belajar yang teratur dapat meningkatkan motivasi eksternal. Selanjutnya kita ada kerangka pemikiran menggunakan alur logis hubung antar variabel. Nah, waktu belajar itu sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, dan IPK mahasiswa itu sebagai Y. Keduanya berpengaruh secara parsial, atau X1 berhubungan dengan Y, X2 berhubungan dengan Y, simultan. Dia juga berpengaruh secara simultan. X1 dan X2 berhubungan sama Y, gitu. Kita masuk pada bab 3 metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif atau explanatory research. Penelitian eksplanatif ini bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terkait melalui pengujian hipotesis. Apa sih alasan saya mengambil metode kuantitatif, yaitu variabel waktu belajar, motivasi belajar, dan IPK dapat diukur secara numerik. Menggunakan analisis statistik, kolerasi, dan regresi untuk melihat pengaruh, mampu memberikan hasil yang objektif. Di sini lokasinya itu saya ada di program studi teknik informatika angkatan 2024. Waktu penelitian itu kurang lebih 6 hari teknik, tapi di sini 6 sampai 7 hari begitu. Nah, teknik pengumpulan datanya itu penyebaran kuesioner dan dokumentasi IPK. Nah, kita lanjut pada variabel penelitian definisi opsional. Nah, X1 itu dia waktu belajar, X2 itu motivasi belajar, dan Y adalah prestasi akademik. Lanjut kita masuk bagian 4, dimana dari data mintanya. Nah, data mintanya sini sudah ada tampilannya, ada 34 data, terus ini adalah turunan wajib untuk seluruh analisis manual, guys. Jadi jumlah total yang dibutuhkan untuk perhitungan manual yaitu ini saya tampilkan sini, satu ada 199. Kita bisa lihat sini ada cara perhitungan manualnya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan baik melalui statistik deskripsi kolerasi person, regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Hubungan antar variabel X1 atau waktu belajar dan Y IPK. Berdasarkan kolerasi diperoleh R sama dengan 0,920 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara waktu belajar dan IPK. Artinya, semakin banyak waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, semakin tinggi pula IPK yang akan dicapai. Pada regresi sederhana, koefisien B-nya itu 0,1020 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 menit waktu belajar berkontribusi pada kenaikan IPK sebesar 0,11020 poin. Dengan demikian, waktu belajar memiliki peran yang penting dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Nah, keuntungan mengetahui hubungan ini itu lembaga pendidikan dan mahasiswa dapat mengetahui seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap hasil akademik. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk pengaturan jadwal belajar, manajemen waktu, serta menentukan strategi peningkatan prestasi. Hubungan antar variabel X2 atau motivasi belajar dan Y yaitu atau IPK. Dan korelasi X2 terhadap Y adalah R sama dengan 0,960 yang menunjukkan hubungan sangat kuat, bahkan merupakan hubungan terkuat di antara seluruh variabel. Di sini
Di sini kita menjadi faktor yang signifikan secara hubungan sangat kuat, bahkan merupakan hubungan terkuat antara seluruh variabel. Nah, jadi di sini tuh pada regresi sederhana dikorelasi B sama dengan 0,2271 sehingga peningkatan 1 poin motivasi dapat meningkatkan IPK sekitar 0,2271 poin. Dalam regresi berganda, motivasi X2 tetap menjadi faktor yang signifikan secara statistik dengan nilai T hitung yang jauh lebih besar daripada X1. Hal ini menandakan bahwa motivasi merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh besar dan konsisten terhadap prestasi mahasiswa. Nah, kita akan membahas hubungan antar variabel X1 dan X2. Nah, nilai korelasi R sama dengan 0,894 menggambarkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar dan lamanya waktu belajar. Mahasiswa yang lebih termotivasi cenderung mengalokasi waktu lebih belajar lebih banyak. Tingkat berkolerasi ini menyebabkan multikolinearitas dalam regresi berganda, yang membuat koefisien B1 atau X1 menjadi tingkat signifikan menjadi X2 dimasukkan bersama-sama model. Temuan regresi berganda X1 dan X2 X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, model regresi berganda menghasilkan Y sama dengan min 0,9420 ditambah 0,0188 X1 ditambah 0,2066 X2 dengan R kuadrat sama dengan 0,9356, artinya 93,56% variasi IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh waktu belajar dan motivasi secara bersama-sama. Nilai ini menunjukkan bahwa model prediksi sangat kuat dan mampu menggambarkan prestasi akademik sangat baik. Nah, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari laporan 3 saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.